Pemeriksaan tes fungsi sensoris. Tes fungsi sensoris ini diperiksa dengan menggunakan sensasi rangsang halus, rangsang kasar, rangsang tajam, rangsang tumpul, atau bisa juga dilaksanakan dengan tes rangsang dingin dan rangsang hangat. Saat ini saya akan mempraktekkan cara memeriksa tes rangsang menggunakan rangsang kasar, rangsang halus, kemudian rangsang tajam dan tumpul. Ibu, maaf, saya akan melakukan pemeriksaan rangsangan pada telapak tangan Ibu. Nanti Ibu silahkan menjawab rangsangan apa yang Ibu rasakan dari kulit Ibu. Ibu bisa menutup matanya, Bu. Maaf, Bu. Ini apakah terasa? Terasa. Di sini terasa? Terasa. Di telapak tangan? Terasa. Terasa ya, Bu ya. Sekarang tolong dirasakan kembali. Terasa. Apakah rangsangannya sama atau berbeda, Bu? Kanan dengan kiri? Sama. Sama, Bu? Sama. Kalau ini sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Kalau ini sama atau beda? Sama. Sama atau beda, Bu? Kayaknya berbeda. 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 Selanjutnya adalah tes fungsi motorik pasien. Tes fungsi motorik pasien yang pertama yang akan kita ukur adalah massa otot pasien dengan cara membandingkan lingkar lengan kanan atas pasien dengan lingkar lengan kiri pasien. Apabila ukuran lingkar lengan kanan dan kiri sama, maka itu mengartikan bahwa massa otot pasien normal. Tetapi apabila ada perbedaan ukuran lebih dari 1 cm, maka salah satu dari otot lengan pasien mengalami hipotrofi atau pengecilan otot. Maaf, Bu, kita akan melaksanakan pengukuran lingkar lengan tangan Ibu. Nah, seharusnya dalam keadaan ideal, ketika melakukan pengukuran lingkar lengan, maka baju pasien itu harus dilepas. Dan cara mengukur dari lingkar lengan atas dengan cara kita melakukan titik atas dari bahu ini, kemudian oleh kranon atau siku, kemudian kita bagi 2. Di pertengahan inilah yang kita lakukan pengukuran. Tadi dengan catatan bajunya sudah dibuka dulu ya. Kemudian kita lakukan pengukuran pada lengan yang satu lagi. Kita ukur dulu, tentukan letak titik tengahnya, lalu kita lakukan pengukuran. Kebetulan lingkar lengan Ibu sama antara kanan dan kiri, itu menunjukkan massa otot Ibu adalah normal. Selanjutnya adalah pengukuran dari tonus otot pasien. Dilaksanakan dengan cara meletakkan lengan pasien dalam kondisi yang rileks, kemudian kita lakukan gerakan secara pasif, lalu kita nilai tahanan dari otot yang ada di bisep pasien. Maaf ya, Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan otot Ibu, tonusnya sebelah sini ya, Bu ya. Ini letakkan di atas paha Ibu. Ibu tidak dalam kondisi tegang kan, Bu? Enggak. Ya. Ketika melaksanakan pergerakan pasien ini, kita lakukan perabaan
Pada otot bisep pasien, apakah terjadi kontraksi, terjadi tahanan, atau memang tidak ada kontraksi, tidak ada tonus otot sama sekali? Bagus ya Bu ya.